Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrian Ibrahim. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado dengan program studi Manajemen Dakwah semester 6. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sedikit tentang materi saya dari mata kuliah resolusi konflik dan interaksi sosial berbasis multikultural yang berjudul Konflik Internasional yang melibatkan dua negara besar. Kita masuk kepada materi. Kita dikejutkan dengan konflik internasional yang melibatkan dua negara besar. Yang pertama itu Tiongkok yang mengancam kedaulatan Indonesia ketika juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang menyatakan bahwa perairan Natuna yang menjadi zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia telah termasuk Naindis Tiongkok. Nah, yang kedua itu Amerika Serikat yang melakukan serangan udara di Bandara Baghdad hingga menewaskan 2 orang berpengaruh di Iran. Kedua kejadian itu tampaknya menguji Indonesia selagi mempersiapkan diri menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Indonesia harus siap menghadapi negara besar di kawasan ASEAN seperti Filipina dan Vietnam. Tidak saja hanya karena kasus pencurian iklan dan klaim sepihak Tiongkok di perairan Natuna, tetapi juga terutama karena perilaku negara tirai bambu itu dengan kekuatan ekonomi dan militernya yang sangat pasif hingga mengancam kepentingan negara-negara lain. Perilaku agresif Tiongkok terkait dengan klaim sepihaknya atas Laut Cina Selatan atau LCS bukan hanya 1 atau 2 kali saja dilakukan kepada negara-negara di kawasan ASEAN, tetapi sudah berulang-ulang kali, terutama dengan Vietnam dan Filipina. Di samping itu, keengganannya untuk menyampaikan kode etik di LCS dengan negara-negara ASEAN yang meresahkan sejumlah negara-negara yang jumlahnya mengklaim LCS dan membuat stabilitas serta keamanan di kawasan menjadi rentan. Nah, di samping itu juga sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau DKPBB dan akan menjabat sebagai Presiden DKPBB selama 1 bulan pada Agustus 2020. Indonesia juga bertahan dengan isu Perang Dunia Ketiga yang muncul akibat pertarungan antara Amerika Serikat dan Iran yang pasca tewasnya akibat konflik tersebut. Lantas bagaimana Indonesia menyikapi dan menghadapi kedua negara besar di kawasan internasional ini? Kita masuk pada munculnya Perang Dunia. Nah, di sini sejarah menunjukkan bahwa perang tidak terhindar ketika salah satu atau pihak yang memiliki kekuatan terlalu besar dan berpotensi menyalahgunakan kekuatan tersebut terhadap dengan pihak lain yang merasa terancam dengan kondisi tersebut. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kurang lebih diwarnai dengan hal yang hampir sama, yaitu meningkatkan kekuatan militer yang disertai dengan nasionalisme, yang berlebihan. Upaya pertimbangan tersebut, kekuatan yang lahir pada perjanjian Westphalia pada tahun 1648 sekaligus menjadi kunci untuk menjaga perdamaian negara-negara pada saat itu, mencegah terjadinya perang. Dan nasionalisme di satu sisi bisa menjadi sebuah kekuatan untuk menyatukan dan membangun suatu negara dan bangsa. Ini terjadi di Prancis pada masa revolusi 1789
ketika mengulingkan penguasaan dianggap tiran saat itu. Peristiwa ini melahirkan sebuah sistem pemerintah yang lebih menghargai kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Sama halnya dengan Indonesia ketika melawan pemerintah Hindia dan Belanda, nasionalisme menjadi alat yang ampuh untuk mengusir penjajah-penjajah dan menjadikan Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Namun nasionalisme suatu negara atau bangsa juga bisa menjadi ancaman bagi negara bangsa lainnya. Ini yang terjadi dengan Tiongkok ketika mengklaim secara sepihak hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dan Amerika Serikat saat menyerang Iran karena dianggap mengancam kepentingan dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Pada kondisi ini, Indonesia diperhadapkan pada situasi sulit. Sebagai sebuah negara atau bangsa, tentu saja Indonesia tidak bisa menerima jika kepentingan nasionalnya dirugikan negara lain, meskipun negara tersebut ialah negara besar dan memiliki pengaruh ekonomi yang sangat signifikasi. Perang menjadi salah satu masalah yang selalu ada sepanjang sejarah kehidupan manusia, sekaligus juga menjadi musuh bagi umat manusia karena hanya menimbulkan penderitaan dan karenanya harus dicegah. Untuk itu, dalam mengatasi masalah Laut Cina Selatan, Indonesia perlu meyakinkan ASEAN dan Tiongkok bahwa pengaturan dan pengelolaan bersama atas keamanan serta sumber daya yang ada di Laut Cina Selatan patut disepakati negara-negara di kawasan, termasuk Tiongkok. Hal ini tidak semata-mata untuk kepentingan negara lainnya, tetapi juga bagi kepentingan umat manusia di seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Terkait dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, sebagai anggota tidak dapat DKPBB, Indonesia perlu mendorong Amerika Serikat, Iran, dan negara-negara di kawasan untuk mencari titik temu yang menjadi kepentingan bersama. Jika hal ini terkait dengan isu penganiayaan dan nuklir untuk kebutuhan listrik masyarakat Iran, negara-negara di kawasan dan negara-negara besar yang berkepentingan perlu duduk bersama serta menjadikan hal tersebut sebagai kepentingan kolektif yang perlu diselesaikan. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi perang dan bisa menghindari dari Perang Dunia Ketiga. Sekian dulu pemaparan materi saya mengenai Tiongkok dengan Amerika Serikat. Jika ada kritik, saran, dan komentar bisa mengomentari di bawah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.